dalam keadaan aman. Kalau kita merasa perlu backup, perlu apa itu istilahnya itu, perlu perlindungan. Hmm. Nah, jadi eh, ada ada itu yang saya ingin saya katakan ya. Eh, ada kata-kata yang perlu kita ucapkan. Bahasa Bugisnya ajak musisi lalo. Ya, jadi kalau kita mau berkeluar rumah kan, Nabi kan mengajarkan jangan sembarang keluar rumah. Ya, pakai-pakaimu, pakai-pakaimu itu bukan hanya komat kamitnya mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi hadirkan Allah di dalam benak kita, baru kita melangkahkan kaki kanan keluar rumah. Seraya berucap Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Nah, untuk santrinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Dek tu nasi si lalu Nabi ta. Melok komen dek makan ramen. Mau naik mobil, mau naik unta, ada bacaannya. Ya, mau naik perahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursah. Itu bacaan. Itu baca banyak kita diajarkan oleh Rasulullah. Yang kata tu canin rarana Nabi ta. Mau pakai baju, mau menyisir, mau eh, mandi. Itu lengkap dengan baca-bacaannya itu. Ya. Mau pergi berperang apalagi. Coba kita lihat keampuhan sebuah kalimat sakral itu bisa merobek takdir. Ingat ketika Umar mencari tempat persembunyiannya Nabi. Dia mau membunuh Nabi Muhammad, Umar itu. Akhirnya ditemukan, oh Nabi sembunyi di rumah kosong bersama Abu Bakar. Datanglah Umar mendobrak pintu. Wah, di situ berdua Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah lama saya cari kamu dengan pedang Umar yang sangat besar. Yang sekarang pedang Umar disimpan di Museum Istanbul tuh. Ada di situ kalau Anda pergi ke sana nanti. Susah mengangkatnya tuh. Kamu sudah lama saya cari. Loncatlah Abu Bakar, langkai mayat saya sebelum mengganggu Nabi. Hai, cucu, saya nggak butuhkan kamu. Mundur. Aku butuhkan si anak muda ini. Bikin kerasaan aja. Loncatlah Nabi Muhammad. Abu Bakar, minggir. Biar aku hadapi. Tangan kosong loh Nabi. Ya. Sambil Umar ketawa. Mau kemana kamu? Udah bau mayat. Tapi Nabi dengan tangan kosong hanya menepuk dadanya Umar yang lapang itu. Gemetar Umar. Nah, sampai padanya jatuh. Itulah kisah masuknya Islam. Umar itu karena al-kalimah. Jadi tafsir tematiknya al-kalimah nanti ya, dibaca itu. Ma makna al-kalimah fil Quran. Itu kalimat sakral tuh. Pulau kan al-bahru. Li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla. Bukan kalimat biasa yang dimaksudkan di situ. Kalimat yang melalui proses consecration. Apa itu consecration? Bahasa Inggrisnya itu consecration eh, apa barak bukan apa barak bahasa Indonesianya mungkin apa ya, nggak tahu, pokoknya consecration itu mapa baraka ya. Itu naseter oleh mapa mapa rimbolo memproteksi. Pokoknya tentara kita dulu orang Bugis itu sangat disegani Belanda. Berangkat loka kona ya, loka kona pergi, berangkat berangkat belum tentu dilihat Belanda. Dilihat Belanda belum tentu ditembak. Ditembak belum tentu senjatanya meletus. Meletus senjatanya belum tentu kena.
leser peluru. Ya. Dikena belum tentu mati. Mati. Mati risantangi kok. Mati syahid. Jadi nggak ada takutnya tuh orang-orang kita terdahulu itu. Berangkat. Berani membunuh nawa-nawa. Jadi anak makoko namun dia berani membunuh nawa-nawa. Agak membunuh nawa-nawa. Ini bahasa Teriolo. Berani untuk menentang keraguan. Jangan berangkat kalau ragu. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallah ma'ana. Oh, itu dia. Persis seperti yang dikatakan ayat. Maka berkatalah kepada sahabatnya, jangan khawatir, Allah bersama kita. Persis tadi sama itu kan, spiritnya itu. Orang Bugis itu. Saya kira bukan hanya orang Bugis ya. Kita belajar pada seorang tokoh yang sukses itu berani membunuh nawa-nawa. Ya. Kemudian eh, kembali ke guru tak. Ya, akan reguru ki. Engkau tuh nampak guru tak tidak diajarkan kepada orang lain. Saya ingat ceritanya pas sepi guru tak. Pas sepi itu apa itu ya? Ajudan, sekretarisnya guru tak. Kayak jembok dalek. Puang, malah salah nih guru itu. Taleka per duang. Taleka baca-baca. Iya dek nang kata rengi tolengi. Sengadik kue. Ajari saya sesuatu. Berikanlah satu doa yang tidak pernah engkau berikan di umum dan tidak pernah dibaca oleh orang lain. Karena di guru tak kayak jembok dalek. Ada peko. Anak ko polopeng. Marah nih polopeng ke seru. Pas sepi nih guru tak. Oke nih. Iya po. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke nih. Maka dia mungkin. Dia na perlu ki. Yana doa kamana pamulang wafal lah. Ini doa yang paling pertama saya hafal. Dia na perlu ki. Yang saya minta yang tidak pernah engkau ajarkan kepada murid yang lain. Oke, tulis ya. Iya pun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia panuki. Engkau galengi pun. Dia gagal. Maka dimuki. Wafal itu. Coba baca keren. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah. Enggak ada salah pun. Nah, ulangi sih kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah. Makanya tulis. Sampai kogi pelajaran apa? Yang kelingi keren. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia gak salah pun. Nah, akhirnya masuni lisan Quran. Begini. Aga hajakmu dari Allah Ta'ala. Dokoi si bawah. Para dua gigi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berhenti di situ. Baru berdoa. Apa hajatmu di situ? Ungkapkan. Puang, anakku mela ujian baca. Tabantu, tapalulus. Doko nih. Wafil akhirat ya sana kena tabanan. Jadi papar itu kapsul. Kapsul obat itu kan. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Kapsul satunya. Masukkan doa di dalamnya. Kemudian bungkus kapsul berikutnya. Ya, fasiyapun wafil akhirat ya sana kena benar. Nah, jadi waktu saya terima ini juga tidak dilarang untuk diajarkan. Nah, ini juga saya ijazahkan. Mungkin sudah ada yang tahu di sini juga. Jadi ya kong hajat tamalopo, sapa jodoh, melo dipromosi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Puan, tarekat dalil halalata. Ya, masuk ke tiga besar, mau dipromosi, mau dipilih satu.
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Insyaallah mendek itu lagi. Itu kendaraan menuju langit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hmm. Dek nak kena sisi lalu turun. Apalagi ulama tadi. Hanya menepuk dada. Maka Umar masuk Islam. Suatu saat Rasulullah habis perang, menang. Tiba-tiba Nabi istirahat. Padanya digantung di atas pohon. Saya ingat itu di dalam tarikh ibtidaiyah kita kelas 6 itu ya. Khulasa Nurul Yakin itu ada. Wenger Mover. Tapi saya tidak detail saya baca di Al-Kamil Fit Tarikh yang berapa jilid itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 jilid. Nah, di situ ada lagi kitab-kitab tarikh yang lain. Itu khulasa kan? Itu khulasa kesimpulan. Pasti ada detailnya. Nah, di situ saya dapatkan bahwa apa yang dibaca Rasulullah pada saat itu. Jadi pedangnya Rasulullah digantung, baru tidur-tiduran. Tiba-tiba ada musuh yang paling berbahaya. Ngambil pedang Rasulullah. Mayyamna'una antak dulu kaya Rasulullah. Siapa yang bisa menghalangi kami berdua untuk membunuh kami? 2 lawan 1 ini kan. Nabi nggak ada pedangnya. Pedangnya diambil oleh penjahat, oleh musuh itu. Tenang Rasulullah. Memang mau dibunuh pada waktu itu. Nabi hanya membaca Al-Kalimah. Tiba-tiba kedua orang itu gemetar seperti Umar. Ya, itu Mabaraka. Ada Al-Kalimah. Kalau kita lihat pesantren, mengapa pondok pesantren itu apa namanya resolusi jihad santri? Itu kalau baca sejarahnya resolusi jihad di Surabaya, Allahu Akbar. Ada namanya Kiai Abbas, Kiai Haji Abbas tuh di apa namanya? Believe or not itu buih kacang, kacang dipakai melempar jet tempur. Berjatuhan itu pesawat jetnya pasukan sekutu itu. Nah, sepuh bawah ngirum buih, dempak kulangi berguguran tuh pesawat itu ditulis di sejarah Belanda itu. Kemudian bambu runcing. Begitu dilontarkan bambu runcingnya, seperti ada energinya bambu itu. Nah, tolo Belanda. Nah, itu sudah jadi rahasia umum di Jawa Timur. Kekeramatan itulah yang mencegah comebacknya Belanda pada waktu itu. Maka itu resolusi jihad. Itu menjadi suatu momentum untuk hari santri itu. Ini kita perlu tahu. Jadi santri itu harus menguasai bahasa-bahasa consecration seperti tadi. Nah, Pak Guru mana tuh guru tadi? Melok komandre, mak beraka, baca bismillah. Al-Quran kan juga menegaskan kan. Nah, kita diminta untuk bertawuz. Mau makan, Apa? nah, megalada tuh. Pakai toriol. Mau menghunus pedangnya apa. Bahkan pedangnya Nabi dikasih nama tuh. Untanya, baju besinya Nabi dikasih nama. Kapal mana tuh Parimbolo. Tapi aja eh, apa namanya tuh hati yang harus membaca, bukan komat kamitnya mulut. Apa yang dibaca pada saat kita bercermin supaya orang tertarik melihat wajah. Enggak tuh ada senar. Agar baca Nabi tak kemelo majaka. Enggak tuh. Maka Nabi tidak pernah ganti-ganti cermin, tidak pernah ganti eh, gelas, sisir. Ada sisirnya Nabi dikasih nama, gelasnya dikasih nama, cerminnya dikasih nama. Ya kau tak bulu ibu nih ya roh.
Pakai kasak terus jangan ditinggalkan, jangan di sajadah Nabi tidak ganti-ganti. Baju perangnya juga mau dikasih baju perang yang lebih bagus enggak ini. Jadi apa kerama consecration tuh. Karena baca. Kalau kita mau ketemu dengan musuh, ada semua hadisnya itu kan. Wah, ini bagaimana supaya saya tidak dimarahi? Bahaya ini kalau saya dimarahi. Ya. Kalau kita mau ketemu dengan bos yang menakutkan, ada. Wa alqaitu alaka muhabbatan minni wal tasnau ala aini. Itu siapa ya ayatnya? Ya. Melok jabat tangan. Bagaimana supaya terjadi pemberkahan. Ala subirabikum qalu bala syahidna. Bahkan sampai berhadapan dengan binatang buas. Peko carane tutu timuner buajar mangangan. Ada ayatnya semua. Ya. Bagaimana menutup? Jadi buaya itu bisa buka tutup mulutnya oleh sepotong ayat, dua potong ayat. Berhadapan dengan uh, musuh. Pada sangi tahu, karena ketakutan itu adalah musuh yang paling berbahaya. Barang siapa yang mampu memelihara wirid, maka dia akan mendapatkan warid. Itu kan ada itu. Siapa yang rajin aktif berwirid, pasti akan dapat warid. Tidak dikatakan siapa yang, ini kaulnya ini, kama qala Nabi SAW. Jadi wirid itu yang melahirkan warid, bukan zikir. Apa bedanya zikir dengan wirid? Kalau zikir itu ya menyebut atau mengingat Allah kapan saja, di mana saja. Lagi mood ya zikir, lagi tidak mood ya enggak. Tapi kalau wirid itu permanen, permanen. Jadi sudah merupakan apa ya, maqamat, bukan lagi ahwal, bukan temporary, itu ahwal. Tapi ini permanen, itu namanya maqamat. Setiap pagi wiridnya apa, sore wiridnya apa, nggak pernah ditinggalkan. Warid itulah nanti akan melahirkan, wirid itu yang melahirkan warid. Ya. Wirid itu langganan zikir permanen. Itu sudah bukan zikir, tapi sudah wirid itu. Setiap malam Jumat baca surah Yasin, surah Al-Kahfi, ya, itu wirid. Baca istighfar 100 kali pagi hari, 100 kali di sore hari. Itu ada hadisnya kan, Nabi itu bersikir 100 kali istighfar pagi. Ada hadisnya tuh. Siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali di pagi hari sudah salat subuh ya. 10 kali sesudah maghrib, itu akan dihilangkan musibahnya pada hari itu. Kalaupun ada musibah yang kena, musibah yang paling enteng, paling ringan, ada satu, maka itu kan diwiridkan guru kita itu. Saya itu cari itu. Kok kenapa guru tak sengkang ini? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu itu. Hanya maghrib isya itu, maghrib dan subuh. Ternyata saya temukan hadisnya. Ya, tolak bala. Jadi apalagi guru Kiai Haji Muhammad Nur. Itu saya saksikan betul ketika dikepung dan ada keajaiban. Ya. Kemudian eh, di Jawa itu ulama-ulama yang karismatik itu banyak sekali keajaiban. Hanya japi-japi mi bawang, weh si botol. Eh, anak autis itu bisa sembuh itu. Pada dokternya nggak sembuh.
Fa idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki kun fayakun. Yakin betul kita itu. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah eh, Bukhari, ya, Bukhari itu matan Bukhari itu kan. Dia menulis Tahzibut Tahzib, Tahzibul Kamil yang puluhan jilid itu. Ada. Ya. Maka itu rajinlah membaca biografinya para wali. Terselip di situ doa-doanya. Nah, dek nasi lalu, mapak baraka. Maka itu murid-murid yang ya itu kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Semua yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, maka itulah yang akan merasuk ke dalam jiwa seseorang. Itu ada namanya kata hati kan. Itu kata hati itu bukan kata manusia itu. Itu divine voice. Itu suara-suara ilahi. Jadi kalau kata hati, bahasa Bugisnya netokeng hati, itu bukan bahasa manusia, itu bahasa Tuhan itu. The power of God di situ yang ikut. Ada empowering. Empowering itu apa itu? Penguatan. Jadi ini harus ada eh, santri itu harus malise. Malise itu artinya kita ada isi spiritual power harus masuk di dalam diri kita sendiri. Ya harus asma barakat. Era guru takatu. Yo, dan itu orang yang mampu menggores batin itu bukan orang sembarangan. Itulah orang yang mendapatkan warid. Apa itu warid? Ya. Warid itu cahaya, enlightenment. Ada enlightenment dari beraka neroyasnya wiri. Tapi kalau masih kiri biasa mikir bawang, itu gak ada waridnya. Dijanjikan Rasulullah ada waridnya adalah wirid itu sendiri. Siapa yang aktif melakukan wirid, maka dia akan mendapatkan warid dari Allah. Warid itu keajaiban, karamah di situ. Jadi jangan memandang enteng wirid. Kalau ingin menjadi manusia yang karismatik, ya acueri seorang pena nabi. Dan kena sisi lalu. Jadi ada isyaratnya. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Jadi ada konsep. Tuhan sendiri juga eh, dia tentu nasi lalu. Padahal ini buang Allah Ta'ala. Ada hadisnya, ada ayatnya. Tidak gugur sehelai daun dari tangkainya. Melainkan sudah dicatat dalam lauh mahfuz. Jadi kita harus punya dua kali pekerjaan. Jadi kalau mau ikut Allah, kalau mau ikut Rasulullah, narekomel itu maceri solampenan de guru. Nah, jangan mengerjakan pekerjaannya satu kali. Acuari nabi, acuari pengalatan. Kata Allah itu kan, kata Rasulullah. Ya. Satu kali in the mind dan satu kali in action. Itu perbuatan pertama dalam konsep adhihan di dalam pikiran kita. Nah, kalau konsep manajemennya sekarang ini kan ada konsep, kemudian ada implementation. Konsep itu di dalam kepala. Ya, implementasi itu di luar kepala. Kita mau membuat satu meja, kursi. Pertama di dalam kepala dulu kan, oh supaya meja ini nanti praktis, bisa menjadi sofa tempat tidur, bisa juga menjadi meja. Rumah-rumah sempit, apartemen sekarang kan itu eh, meja itu bisa jadi tempat tidur, bisa meja belajar, bisa jadi kursi tamu, bisa menjadi meja makan. Ya, diputer, diangkat atau di setel, bisa serbaguna tuh. Itu
konsep yang buat itu. Nah kalau kita konsepnya tidak ada, tiba masa tiba akal. Dia tu nak cari pengalah ta'ala. Dia tu nak cari Nabi, dia tu nak cari ande guru ta. Nah rekomendasi ke macari ande guru ta ya. Jangan mengerjakan pekerjaannya satu kali. Satu kali pekerjaan pertama kita itu di pikiran dan harus dikokohkan. Nah, situlah consecration itu. Asam pajak hajakan ngero pikiran ter. Ya Allah, engkau rencana aku mah kue. Lega agak papuleku. Sangatnya ini mi bawah. Ini misi mata. Terbantu kan. Hmm. Keluarlah hadis Nabi kan. Innallah kana fi auni abdi. Ada inna dhanni abdi bi. Aku berada di dalam keyakinan hamba-Ku. Saya sangat yakin harus bisa seperti ini dan tercipta. Kalau ikut cara-caranya Nabi, Nabi tidak pernah gagal. Andai Gurta tidak pernah gagal. Kenapa? Tidak. Dia kena sisi laluan. Tidak pernah mengerjakan pekerjaannya satu kali. Selalu dua kali. Satu kali dalam pikiran dan di situ ada consecration. Matokang hati. Harus saya berhasil. Dari mana caranya? Allah Maha Kuasa. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi barana fi tumpunu nawa-nawa na rekomeloki untuk imagati. Insya Allah semua bisa. Kemudian ya kita pindah nih. Takutnya nanti tidak selesai Al-Fatihah ini. Nah sekarang tujuan memohon perlindungan. Tadi saya sudah jelaskan. Siapapun yang ingin mendapatkan ketenangan hidup, jangan pernah hanya mengandalkan kerja dan kerja. Tanpa pernah mengindahkan kekuatan doa. Mana doa? Ingat istilah kita kemarin ya. Ada 3 macam doa. Ad-doa bilisanil maqal. Doa komat kamitnya mulut. It's nothing. Hampir tidak ada energinya itu. Doa yang berenergi itu. Ad-doa bilisanil hal. Memang hati kita yang berdoa menjerit kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ad-doa bilisanil hal. Ad-doa bilisanil hal. Afsah minad doa bilisanil maqal. Doa yang dipanjatkan dengan hati itu lebih energik, lebih kuat daripada komat kamitnya mulut. Tetapi ada yang lebih tinggi. Dan ini jarang. Ini doanya para wali. Ad-du'a'u bilisanil isti'adat. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa ini. Bahasa Bugisnya. Isti'adat itu apa ya? Ingat dulu kalau kita mau masuk kelas. Ya. Ista'id, qiyaman, qu'udan, atau julusan ya kan. Saya masih ingat kita di Bidayah dulu. Kalau guru kita mau masuk. Ista'id, siap. Qiyaman, berdiri. Qu'udan, atau julusan. Itu dia. Namal farqu bainal qu'ud wal julus. Ya. Ya. Ijlis. Jadi qu'ud. Nah, rasa bahasa Arabnya itu beda tuh, sama-sama bahasa Bugisnya. Tudang, duduk. Kalau saya berdiri baru duduk, bahasa Arabnya jalasa. Tapi kalau saya tidur, hei bangun, bangun, baru saya duduk. Maka itu bahasa Arabnya ka'adah. Jadi berdiri baru duduk, duduknya di situ. Duduk sesudah berdiri itu jalasa. Duduk setelah tiduran, maka itu ka'adah. Beda tuh jalasa dengan ka'adah. Nah, orang yang malas berdoa itu tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka itu rajinlah berdoa. Tapi doa bilisanil isti'adat ini panjang uraiannya sebetulnya. Mungkin nanti minggu depan kita coba. Kalau habiskan dulu ini materi ya. Siapapun kita jangan pernah meninggalkan doa. Tentu juga bukan hanya berdoa tanpa usaha. Sebab hanya usaha yang menjadi jembatan karunia Tuhan. Ingat ya, waktu Papa Senat Toriolo Raya sepatu temangingi
nalatipan masih dewata sesuai. Hanya usaha tanpa henti yang menjadi sarana kehadiran karunia ilahi. Jadi makutu, makutu murakab di situ. Makutu berbuat, makutu juga mujahadah. Jadi banyak orang yang rajin, tapi yang rajin hanya jihadnya, tidak ijtihadnya. Banyak orang yang rajin berjihad dan berjihad, tapi tidak rajin bermujahadah. Dek patun sopu. Narekomelok ki pasopui ya. Telu tuh, telu tamalaisen. Ya. Jadi pertama, ini telu temaserang. Reso pa tamangingi, agak reso pa tamangingi. Reso, reso ki dalam bahasa Bugis itu, reso itu bukan hanya sekedar apa itu, effort. Effort itu bahasa Inggris itu, effort itu berusaha. Reso, reso. Bukan hanya bukan asal kerja itu. Bukan itu yang namanya reso. Mapego itu. Ya. Mak jama, lain mak jama, lain mapego, lain mareso. Nah, ke mak jama tanpa konsep. Orang awam yang bekerja ini. Hei, lo ke mak jama kah? Kerja bakti, jembatan. Mapego ke carana, buka acara perintah tema perintah. Itu mak jama. Ya. Tapi kalau mapegau itu ada konsep di situ. Ada kemandirian di situ. Tapi kalau reso, wah, itu ada mujahadahnya di situ. Inilah konsep reso di dalam Bugis nih. Jadi yang harus ada dalam reso itu ada yang disebut dengan jihad. Jihad itu adalah berasal dari akar kata jahada, bersungguh-sungguh. Jadi ada kesungguhan. Matong-matong itu tidak ada reso tanpa matong-matong. Ya, jihad dari akar kata jahada, matong-matong, sungguh-sungguh itu bahasa Indonesia. Seriously bahasa Inggrisnya itu. Seriously itu tidak ada, tidak ada hasil tanpa seriously. Matong-matong itu yang disebut jahadah. Jihad, pekerjaan fisik yang sungguh-sungguh. Iya. Matong-matong, majama. Nah, itu berhasil tuh dari pekerjaannya. Tapi ada lagi ijtihad yang bekerja di situ bukan fisiknya, tetapi otaknya, nalarnya, reasonnya, inteleknya, cerebrumnya. Itu bahasa otaknya di situ. Maka itu mujtahid. Ada hadisnya kan. Setetes tintanya ulama lebih berharga daripada 1000 tinta prajurit. Matinya seorang jenderal itu lebih fatal daripada hilangnya 1000 prajurit. Ada hadis lain. Ya. La mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Matinya lenyapnya suatu suku itu lebih ringan daripada hilangnya seorang ulama besar. Nah, jadi yang dimaksud reso, matong-matong mapegau, matong-matong mapikiri, matong-matong mujahadah, mapak batin. Mujahadah itu mapak batin. Ya. Jadi ada 3 jihad, fisik, ijtihad, nalar, mujahadah, hati. Ya. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan kalau kita ingin berhasil. Nah, kalau sudah berelaborasi jihad, ijtihad, mujahadah. Nah, inilah mendatangkan berkah. Mana barakah? Barakah, agak sama barakah.
Barakah ialah divine interventions, divine involvement. Involve itu apa ya? Involvement itu ada campur tangan Tuhan di situ. Yaitu ya semua barakah, ma barakah jama-jamana. Pokoknya dia nak barakah, nah pengalat Allah terlibat. Nah, libatkan Allah dalam setiap perbuatan itu namanya berkah. Libatkan Allah memproteksi kita dari setan supaya setan jangan masuk bersama sari-sari makanan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya lupai, ada kan hadisnya tuh. Nalupai mak Bismillah. Apa yang dibaca? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Mak baca-baca. Jadi santri dia gak kebaca-bacaan, masih si lalu. Tapi bukan mulut kumat kami. Kalau hanya mulut, dia itu nakareso. Yang dimaksud makareso, mak jamai. Watakalena, mak jamatoi akalena, mak jamatoi atinna. Yana tu matung kareso. Yana tu matung kaya. Orang sukses itu bekerja seluruhnya potensi dirinya. Ya. Telu temasaran. Ya. Mak jamai, mak pikiri, mak puriati. Inilah tadi yang saya katakan bahwa eh, kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Semua yang keluar daripada lubuk hati yang sangat dalam, proses elaborasi dari jihad, ijtihad, mujahadah, maka itulah yang akan menggores batin anak-anak kita. Persiapan mengajar seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai adalah finishnya di mujahadah. Kontemplasi. Buat persiapan mengajar. Oh ini, saya akan besok insya Allah mengajar isti'adah al-mu'asal. Nah kemudian sempajang apa namanya baca referensinya. Kurero sempajang peniki, sempajang hajat. Ya Allah, sebentar lagi saya akan mengajarkan materi ini. Tapak barakah lalu pun. Ya, insya Allah. Ya na tumatungka. Papua baraka. Ada gak ke baraka nara ko cari mak jama. Ya pa ko nang ke baraka nara ko mak jama hati. Ada gak ke baraka nako dia nak jama. Ripuati piro di jama-jama. Atau masuk baraka. Dia gak ke baraka tanpa keluar dari hati. Ya. Mengapa kita bertawus? Orang yang memahami dan menyadari dirinya pasti akan sadar bahwa ta'awus itu adalah sebuah keniscayaan. Apa itu keniscayaan? Perlu, mutlak. Ya. Orang yang tahu dirinya, maka dia harus bertawus. Tapi kalau orang yang nggak tahu dirinya, dia nggak bertawus. Jadi itu gampang tuh masalah salah. Dia gak urut nafas tuh. Marginal people, orang pinggiran aja. Kalau ingin jadi tokoh masyarakat, maka pasti peir jihad, ijtihad, mujahadah. Makan dari lalang itu sebenarnya barakat. Makan dari lalang artinya tidak kelihatan fisiknya, tapi atinah makareso. Hati-hati gitu. Nah ini yang sangat langka. Kita ngaji kitab banyak ngaji teks. Wira guru tanpa beraka kami meter Pak di sana. Dia tidak hanya membaca teks. Bagaimana biasa Pekoi madi mak beraka Pak di sana. Buku-bukunya itu taruh di tempat sampah, diinjak-injak, bukan ditaruh di langit. Saya buku saya waktu tidak iya sampai sekarang ya tidak ada yang saya buang. Ya, itu kan fondasi. Kitab-kitab saya di asa dia itu ada. Walaupun saya beli kitab yang lebih bagus ya. Karena dulu kan kitab kitab kuning itu saya tuh tafsir Jalalain masih ada tuh. Dia kata lu kak temu tafsir Jalalain. Guru takatu di Calacu. Guru Tamsa Muluang. Kemudian
siapa lagi kita mengajar tafsir dulu tuh. Riyadus Salihin, kedua. Dan betul-betul ini rahasia pribadi saya, ini saya ungkap. Saya dulu kan masih kecil di kampung di Bone itu, kelas 3 ibtidaiyah saya pindah ke Sengkang. Letuk Kak, Sengkang. Itu Melok itu udah kelasnya kan. Kelas 6. Enggak tahu itu. Iya, jadi kelas 3 di ibtidaiyah kampung. Ya namanya kampung saya di guruna 6 kelas. Dek pa dek pa wis ngira sing mangera. Ya, jadi pindah saya ke Sengkang. Dulu di kelas 6. Nah, pas 3 bulan saya di Sengkang, makan repi. Wah, habis kuota Sengkang itu. Jadi kita waktu itu kelas 6. Koki ya bulana pengaji cacok. Ada kakak kelas saya, seangkatannya Pak Rektor, Pak Yunus Pesantren. Kita di kolong rumahnya itu di uh, Pak Duk Angkesener. Yawana, pokoknya kolom rumahnya guru cacok. Ke kampung. Itu kampung kan? Iya. Iya. Nah, kebiasa biasa Ustaz sama bolong atau Pak Nur. Nah, suruh Kak Mangera. Saya bilang, ya semangera kok. Di kampung saya tuh nggak pernah ada irap apa itu. Wah, jadi suruh di depan saya tuh irap. Ada mudhafun nilai. Ya, saya ingat itu ada kata mudhafun nilai. Kamu anak baru coba apa irapnya itu? Suruh apa irapnya nih? Muttafaqun alaih. Wah, ketawa terpingkal-pingkal semua orang. Akhirnya nama saya waktu itu berubah. Bukan Nasaruddin, tapi muttafaqun alaih. Orang disuruh mengirap mudhafun ilaih, saya katakan muttafaqun alaih. Saya ingat waktu itu, akhirnya saya 1 bulan tidak masuk kelas. Malu. Tapi saya di Masjid Raya. Ada namanya Ustaz Habib. Baru-baru meninggal kesan di Mekah itu oleh Sumatera. Saya di masjid tamat itu Nahul Wadi jilid 1 dan jilid 2. Saya malu. Nama saya sekarang Muttafaqun alaih. Gara-gara saya tidak bisa mengira. Jadi pagi, sore, malam belajar Nahul Wadi oleh Ustaz Habib. Bulan berikutnya saya datang masuk di kelas. Jadi udah alhamdulillah bisa saya ikuti. Bahkan nilai saya di Nahwu pada waktu terbaik. Nah, saya di Sengkang itu rasanya saya tidak pernah ranking 3 ya. Hanya 1, 2, 1, 2. Ada saingan saya itu Pak Saprudin. Ya wajar lah karena saya hanya 3 tahun, 4 tahun di Bidaya. Nah, itulah temengingi. Bayangkan pagi, apa ini Pak? Saya waktu meninggal sedih sekali. Tidak bayar 1 sen pun. Namanya Ustadz Hafid. Napa ngaji Kak Nahul Wadi 2 jilid. 1 bulan tamat. Wah, maka para alfiah. Jadi waktu guru Kiai Yunus Martan itu mau bikin pengkaderan, apakah bukan pengkaderan ulama, hanya 2 orang dari PG Anan tahun yang lulus waktu itu. Kan dites siapa yang bisa masuk ke kelas takhasus bahasa Arabnya guru Yunus. Hanya saya dengan Andi Sarjan waktu itu lulus. Andi Sarjan kakak kelas saya juga. Nah, berdua kami ikut takhasusnya ada guru Yunus. Nah, PG 6 tahun, bukan waktu itu nggak bisa merangkap alih. Nah, teman-teman anak-anakku semua, maaf ini kalau saya cerita nostalgia di Sengkang. Jadi meskipun manusia itu adalah makhluk Allah yang paling istimewa, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusialah satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk mengemban amanah besar dari Allah. Ya, ada ayatnya kan. Inna aradna amanah ala samawati wal ard
wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan. Sungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak ya untuk memikul amanat itu. Kenapa? Mereka khawatir untuk mengkhianatinya, tidak sanggupnya kan. Lalu dipikul oleh manusia itu. Jadi manusia itu bukan sembarangan. Manusia itu mikrokosmos. Himpunan makrokosmos itu ada pada diri manusia. Satu-satunya makhluk yang mampu mengejawantahkan Asmaul Husna adalah manusia. Maka itu disebut insan kamil. Insan kamil itu bukan manusia paripurna yang hebat. Insan kamil itu levelnya sama dengan wahidiyah. Ya. Orang yang mampu mengaktualisasikan Asmaul Husna itulah insan kamil. Jadi insan kamil itu bukan orang sebetulnya. Capacity, not as a person, but capacity. Jangan ke situ dulu. Nah, kita lihat atas kelebihan dimilikinya manusia itu kemudian dilantik sebagai khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mana khalifah di situ? Nah, khalifah itu bukan khalifah dalam pengertian pemimpin dunia. Ini kan seringkali ya kita terkecoh dengan pengertian khalifah kontemporer. Khalifah ya harus ada. Ini khalifah di sini representatif Allah di bumi. Pemimpin makrokosmos, bukan pemimpin negara khalifah itu sebetulnya. Ya, jadi belakangan ini kan khalifah diperciut artinya. Ya, Khalifah Umar, Khalifah Utsman. Tapi konsep khalifah itu sebetulnya adalah manusia in general itu ada khalifah, khulafa, khalaiful ard, ya, khalifah di muka bumi ini. Ya. Atajar fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau akan menciptakan pendatang baru namanya manusia itu ya, yang akan merusak alam dan eh, melakukan pertumpahan darah seperti sekarang kan sepupu satu kali tuh antara Yahudi dengan Islam tapi perang saudara di sana itu nggak masuk akal peperangan yang terjadi di Palestina itu orang bodoh orang sepupu satu kali kok bisa berperang itu nggak masuk akal banget tuh. Nabi Ibrahim punya dua istri pertamanya Sarah. Siti Sarah melahirkan Ishak, turunan Ishak lahirlah Nabi Musa membawa agama Yahudi, kitab sucinya Taurat, turunan Ishak dan kemudian Musa, lalu lahir lagi Nabi Isa membawa agama Nasrani, kitab sucinya Injil yang berbahasa Suryani. Istri keduanya Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail di Arab, ya. Turunannya lahir Nabi Muhammad membawa Islam, kitab sucinya Al-Quran. Jadi Nasrani, Yahudi dan Islam itu sama-sama agama tauhid. Ya, ada isu tentang pemalsuan dan seterusnya itu memang pernah ada ya. Tapi mengingkari Yahudi Nasrani itu mengingkari kitab suci. Berdosa kita rusak akidah kita kalau mengingkari Taurat dan Injil. Itu kitab sucinya Allah juga. Nah, jadi anak-anakku semua jangan anti Yahudi. Karena Yahudi itu agamanya Allah. Ya, Zionis itulah yang menjadi persoalan. Nasrani, jangan anti Nasrani. Sebab agamanya Allah juga dibawa oleh nabinya kan. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, aku tidak membeda-bedakan para rasulku. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi bukan wa kitabihi. Jadi mengingkari keberadaan Taurat Injil rusak akidah kita. Ya. Kutub di situ jamak, berarti Taurat Injil Zabur Al-Quran harus diyakini. Nah,
Manusia memiliki kapasitas ganda sebagai khalifah dan abid. Nija'ilun fil ardi khalifah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia lah satu-satunya makhluk Tuhan yang teomorfis, yang di dalam dirinya tergabung dua dimensi, yaitu dimensi lahut dan dimensi nahut. Lahut itu artinya divine creation, ya, divine unsur. Ada unsur roh. Coba kita lihat dalam Quran, Bapak, teman-teman. Apakah roh itu makhluk? Nah, ini pertanyaan. Apakah roh itu makhluk atau bukan makhluk? Kalau baca terjemahan Kementerian Agama, maaf. Kalau baca terjemahan, roh itu makhluk. Karena di dalam kurung di situ roh ciptaanku kan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ada ayat lain, summa sawwa wa nafakha fihi min ruhi. Tidak pernah Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi khalqi. Kami tiupkan roh ciptaanku. Enggak. Min ruhi, min ruhi. Ruhi itu artinya rohku. Berarti kalau baca teks Qur'annya, rohnya Tuhan dalam diri manusia. Baca terjemah Kementerian Agama, ya, roh ciptaanku. Berarti roh itu makhluk. Nah itu, para santri, kita harus berani memahami Al-Quran secara independen dan secara mandiri. Ya, kita punya kemampuan berijtihad sendiri, berkreativitas sendiri, ya, berkonfirmasi satu ayat dengan ayat yang lain. Baca terjemahan, roh itu makhluk. Tapi baca Quran aslinya, tidak pernah roh itu dikatakan ciptaan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Nasut itu adalah makhluk biologisnya. Jadi manusia itu kan duplikasinya banyak. Semua alam semesta ini, manusia itu punya dirinya itu ada malaikatnya. Malaikat itu kan tercipta dari eh, cahaya, nur. Manusia juga ada nuraninya kan. Ada malakutnya manusia itu. Ya. Ada nafsunya juga, setaniahnya juga ada. Hewaniahnya juga ada. Nabatiahnya juga ada. Ya. Baca bukunya Ibnu Sina itu. Unsur-unsur vital, substansial dalam diri manusia. Ya. Jadi manusia itu full capacity-nya Tuhan. Eh, itu full power-nya Tuhan. Ma mana akan tasjudah lima khalaqtu biadaya. Kenapa engkau tidak mau sujud? Hai iblis, yang aku ciptakan dengan kedua tangan, lima khalaqtu biadaya. Jadi tidak ada makhluk Tuhan diciptakan dengan dua tangan, full powernya Allah, selain manusia. Ada tangan maskulin, ada tangan feminin, ya kan. Ada tangan jalaliyah, ada tangan eh, jamaliyah. Hanya manusia yang mampu mengejawantahkan. Apa itu mengejawantahkan itu? Mampu mengimplementasikan Asmaul Husna. Maka itu manusia itu bisa jadi malaikat, bisa jadi iblis. Tapi binatang, tumbuh-tumbuhan, nggak bisa. Malaikat nggak mungkin turun jadi manusia. Ya, jin tidak bisa jadi manusia. Apalagi binatang nggak bisa naik pangkatnya menjadi manusia. Satu-satunya makhluk eksistensialis, kata Syekh Hussein Nasr tadi, ya. Ideal and realities of Islam. Nah, mungkin nanti suatu saat kita perlu studi naskah juga. Nih. Studi naskah jangan hanya naskah bahasa Arab, tapi naskah bahasa Inggris juga. Itu banyak buku-buku bahasa Inggris sekarang tajam sekali. Ada tafsirnya yang dibikin oleh Syekh Hussein Nasr itu luar biasa. Ideal and realities of Islam itu buku kecil, tapi itu sangat dalam. The only one uh, creationnya hanya satu makhluk yang mampu mengejawantahkan Asmaul Husna itu adalah manusia. Ya. Maka itu manusia itu disebut makhluk eksistensialis. Dia bisa naik pangkatnya, martabatnya, lebih mulia daripada malaikat. Kata Jibril, maaf ya Rasulullah, aku diminta mengawal engkau. Energi saya sudah tidak sanggup mendaki mencapai Sidratul Muntaha.
Jadi Jibril ditinggal di tengah jalan. Energinya malaikat tidak sanggup mencapai puncak Al-Aqsa di situ. Al-Aqsa itu adalah masjid yang puncak. Aqsa itu artinya lebih jauh. Maka itu dalam ulama tafsir dua pendapat tentang Aqsa. Ada yang mengatakan Masjid Aqsa itu bukan di Palestina itu, tapi Masjid Aqsa itu di puncak di Sidratil Muntaha. Disitulah Nabi diajar sholat, disitulah Nabi diajar ruku, diajar sujud. Itu di Masjid Aqsa. Aqsa bahasa Arab itu tempat paling jauh. Nah Palestina bukan tempat paling jauh, tempat transit aja di situ. Nah ini pendapat yang dalam ulama tafsir mengatakan Aqsa itu bukan di Yerusalem, bukan di Palestina. Itu tempat transit. Tapi Aqsa yang hakiki di puncak paling tinggi Aqsa. Ya kan? Nah, pendapat lain ulama kita yang masih Aqsa yang ada sekarang. Allahu a'lam. Nah, kemudian, nah itu manusia lah yang memiliki kapasitas full powernya Allah. Biadaya. Yang lainnya seolah-olah diciptakan hanya satu tangan. Tangan kirinya yang menciptakan iblis, maka itu full nafsu. Tangan kanannya menciptakan malaikat, makanya itu dia full apa namanya itu taat, layak sunallah, tidak pernah mengkhianati Allah, ya kan. Jadi manusia bisa lebih kencang melejitnya ke langit melampaui malaikat, bahkan panglimanya para malaikat adalah Jibril, kalah. Jibrilnya tersiok-siok, aku tidak bisa mengantarmu ke atas. Oke, selamat tinggal, aku melejit ke atas. Satu-satunya makhluk Allah yang mampu mencapai puncak adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan salah. Walaqad zara'na li jahannama minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Jadi manusia juga bisa turun menjadi binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Jadi bisa turun lebih hina daripada binatang, bisa naik lebih hebat daripada malaikat. Nggak ada makhluk yang bisa turun naik martabatnya di mata Allah selain manusia. Maka santri naik ke atas lah, jangan tercebur ke bawah, lebih hina daripada binatang. Nah, nah ini nanti mungkin di minggu depan kita bahas nih, karena itu panjang pembahasannya. Sampai di sini dulu ya. Mungkin jam berapa ya? Di Makassar, 6:30 ya mau sekolah anak-anak. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya kalau mungkin ada hal-hal yang khusus yang disampaikan tadi. Kalau itu bermanfaat, monggo dimanfaatkan. Kalau enggak. Yang jelas bahwa saya ingin mengatakan kita harus melakukan sesuatu dimensi, dimensi jihadnya harus ada, dimensi jihad dan dimensi mujahadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Andre Guruta tadi, banyak perbincangan menyangkut masalah spiritual. Ya, hal yang pertama yang bisa dicatat bahwa berbicara tentang makhluk yang hendak dijauhi, al-musta'is minhu, Andre Guruta tadi menyebutkan bahwa objek yang ditakuti itu ada dua, yaitu Allah sendiri dan yang kedua adalah makhluknya. Ada dua istilah yang Al-Quran gunakan ketika berbicara tentang kaitannya takut kepada Allah itu menggunakan istilah khasya, sedangkan takut kepada makhluknya itu menggunakan kata khauf. Juga tadi disinggung dalam ayat yang berbunyi ayat Quran surah Yunus ayat 83, di situ ada kata-kata ulama. Oleh Andre Guruta sebenarnya ulama di sini bukan ahli ilmu agama, tetapi ulama adalah orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu kealaman seperti biologi, fisika, dan lain sebagainya. Nah, tadi juga Andre Guruta menyebutkan apa yang disebut abid. Abid itu sebenarnya bukan orang-orang yang menyembah berhala. Sehingga di dalam surah Al-Kafirun itu
itu bukanlah orang-orang penyembah, tapi agama seperti agama Yahudi, agama Nasrani itu termasuk abidun, ya. Eh, Keliru. oh ya ya tuh, Abid itu penyembah berhala, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Wala ana iya, abid, abid ya, penyembah berhala. abidun penyembah berhala, ya, Ya. bukan. Baik. Juga tadi Andre Gurusta banyak berbicara tentang wirid. Ya, Andre Gurusta mengatakan jangan pernah meninggalkan wirid. Ya, peliharalah wirid-wirid yang ditetapkan untuk diri sendiri itu, karena dengan wirid itulah Anda akan menemukan warid. Warid ini adalah cahaya, adalah keajaiban, karamah, sehingga jangan pernah memandang enteng itu wirid. Mungkin ini untuk sementara kesimpulan sementara yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan disampaikan kesimpulan yang lebih komprehensif. Tabe Leonardo Gruta, ada beberapa hal tadi ketika pengajian terlaksana, ada teman-teman yang eh, mengangkat tangan dan juga ada yang menulis di chat. Mungkin bisa dipertimbangkan pada pertemuan berikutnya itu, adakah bisakah dibuka sesi tanya jawab? Oh iya bisa, saya kira sekarang juga bisa ya. Cuman persoalannya anak-anak kita itu apa terhalang kelasnya. Enggak. Ya, Mungkin nanti bagus pada kalau pertemuan. disediakan waktu minggu depan, jadi ada waktu tanya jawab, mungkin dikurangi penyampaiannya ya. Eh, Teman-teman di sini juga banyak yang lebih bisa memberi masukan, share-nya juga ada. Ini kakak kelas saya juga banyak, mungkin lebih banyak, lebih ahli dari saya di sini. Kita perlu juga kita dengarkan mereka. Ya, makasih, Dik. Ya, mungkin nanti insya Allah pun pada pertemuan yang akan datang pemaparan hanya sampai jam 6 pagi waktu Ya, Indonesia bagian tengah, dan 30 menit terakhir adalah sesi ya, bagus. dialog atau tanya jawab. Demikian, terima kasih atas kesediaan Andre Guruta memberikan pengajian pada kita semuanya pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cabang yang ikut kan? Ada cabang ke yang ikut? Kelihatan belum ada. Ada dari Dapoko pun saya lihat. Balikpapan hadir. Oh, Samarinda, Eh, Samarinda hadir. Balikpapan. Bulungan hadir. Kukar. Ya, boleh. ada lambu apa ya? Lambu ya. IKK Kaltim. Tanjung Selor Bulungan. Iya, Sumatera belum masuk nih. Kutai Kartanegara. Kutai. Oke, baik ya teman-teman. Semoga hari ini hari berkah untuk kita. Jadi mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita akan datang itu konsisten istiqamah ya. Kalau ada yang kurang-kurang kan bisa dibuka kembali di YouTube-nya kan. Atau salah menyimpulkan atau kita ulangi sekali lagi ya. Ini padat sekali sebetulnya, mestinya panjang. Tapi ini kita padatkan karena mau mengejar surah Al-Fatihah ini. Ini belum masuk ke ayat pertamanya, tapi sudah berapa kali pertemuan. Ta'awuznya belum. Insya Allah. Basmalanya belum. Iya.
Iya. basmalahnya lebih dalam lagi nanti. Maka itu teman-teman, itu kalau saya disayangkan bisa kita lebih sering lah. Kalau sekali seminggu ini memang terasa nggak cukup. Kalau teman-teman mau ikut, saya setiap subuh itu ya, jam 6 waktu Indonesia Barat itu ada pengajian. Beda-beda topiknya. Makasih semuanya. Baik, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wah.